Pertama, kita akan membahas tentang momentum. Momentum merupakan besaran fisika yang mengukur kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Nah, secara matematis, momentum disimbolkan dengan huruf P kecil sama dengan massa dikali dengan kecepatan benda tersebut. Artinya apa? Momentum hanya dimiliki oleh benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Sedangkan benda yang diam walaupun massanya besar, maka momentumnya adalah 0. Nah, perlu kita ketahui juga kecepatan di sini adalah besaran vektor. Sehingga momentum di sini juga adalah besaran vektor. Artinya kalau besaran vektor, maka perlu kita cermati arah dari kecepatannya yang menentukan arah dari momentum nanti. Oke, kita tuliskan keterangannya di sini. Jadi ada massa dengan satuan SI-nya adalah kilogram, kemudian V di sini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, sehingga momentum satuannya adalah kilogram meter per sekon. Oke, jadi ini adalah rumus momentum. Jadi ini perlu diingat. Selanjutnya kita akan membahas tentang impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu sesaat. Nah, secara matematis, impuls kita simbolkan dengan I adalah gaya dikali selang waktu tertentu. Nah, kita tandai di sini. Jadi ingat ini adalah rumus impuls. Nah, kita ambil contoh peristiwa impuls, yaitu saat seseorang menendang bola misalkan. Nah, pada saat menendang bola berarti situ ada gaya yang diberikan kaki pada bola. Nah, ketika kaki menyentuh bola, maka di situ juga ada waktu atau delta T yang dimaksud di rumus impuls di sini. Nah, jadi delta T di sini adalah selang waktu sentuh antara kaki dengan bola atau di mana gaya tadi bekerja. Jadi kita tuliskan keterangannya di sini, di mana F tadi adalah gaya dengan satuan ST adalah Newton, kemudian delta T di sini adalah waktu sentuh atau waktu kontak, satuannya adalah sekon, sehingga impuls di sini mempunyai satuan Newton dikali sekon. Sama halnya dengan momentum, impuls juga merupakan besaran vektor. Karena gaya di sini adalah besaran vektor, maka impuls juga besaran vektor. Jadi arah impuls mengikuti arah gayanya. Nah, selain rumus ini, impuls juga mempunyai rumus lainnya yang berkaitan dengan momentum, yaitu impuls menyebabkan perubahan momentum. Nah, sehingga muncullah rumus yang kedua, impuls sama dengan perubahan momentum. Atau di sini kalau kita jabarkan menjadi impuls sama dengan massa dikali perubahan kecepatan atau V2 dikurang V1. Nah, jadi perlu diingat di sini berarti impuls sekarang memiliki dua rumus. Yang pertama I sama dengan F dikali delta T, yang kedua I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada permainan bola kasti, bola bermassa 0,5 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6 meter per sekon. Bila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 sekon, maka perubahan momentumnya adalah... Oke, di sini pertanyaannya adalah perubahan momentum. Nah, perlu kita ingat tadi perubahan momentum itu kan adalah impuls ya. Karena rumus impuls kan tadi ada dua. Yang pertama, impuls itu adalah gaya dikali selang waktu sentuh. Dan rumus yang kedua adalah impuls menyebabkan perubahan momentum. Di mana tadi adalah M massa dikali V2 dikurang V1. Nah, untuk soal ini,
apabila kita menggunakan rumus yang F kali delta T, di sini selang waktunya diketahui 0,01 sekon, ini adalah delta T-nya, tetapi F-nya di sini tidak diketahui di soal, hanya diberitahu di sini adalah gayanya F. Nah, artinya kita tidak dapat menghitung perubahan momentum atau impuls menggunakan rumus yang pertama ini. Nah, maka kita coba menggunakan rumus yang kedua, yaitu I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Oke, di sini kita perlu massa. Oke, masanya diketahui di soal, di sini masanya 0,5 kg, satuannya sudah kilogram, maka kita tuliskan langsung 0,5. Nah, di sini V2 dan V1. Mana V1 ada V mula-mula. Nah, di sini mula-mula bergerak dengan kecepatan 2. Nah, ini berarti adalah V1-nya. V1-nya sebesar 2 meter per sekon. Kemudian kecepatan 2-nya ini menjadi 6 nih. Nah, di sini ada angka 6 ya. Nah, V2-nya 6. Oke, 6 meter per sekon. Nah, tetapi sebelum kita selesaikan ke dalam persamaan, perlu kita ingat di mana momentum maupun impuls itu adalah besaran vektor. Nah, kecepatan di sini adalah besaran vektor juga ya. Jadi perhatikan arahnya. Nah, di sini kalau kita gambarkan, misalkan di sini ya kita gambarkan ini ada bola. Nah, bola bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini mula-mulanya. Nah, bola ini dipukul dengan gaya yang berlawanan. Artinya apa? Bolanya akan memantul berbalik arah. Setelah dipukul, maka bolanya nanti akan berbalik arah. Sehingga kecepatannya di sini 6 meter per sekon. Tetapi arahnya menjadi ke kiri ya. Berbalik arah. Artinya kita beri tanda negatif di sini ya. Kita beri tanda negatif. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan. Jadinya V2 di sini adalah min 6 dikurang V1-nya 2. Oke. Maka di sini menjadi 0,5 min 6 dikurang 2 adalah min 8. Sehingga jawabannya adalah min 4. Satuannya kilogram meter per sekon. Nah, di pilihan di sini tidak ada min. Nah, karena di sini hanya berarti meminta besar nilainya saja, sedangkan min di sini artinya sebagai arah ya, arah impuls. Nah, ini arah impuls. Oke. Berarti jawabannya di sini adalah D, 4 kg meter per sekon. Soal berikutnya, sebuah bola karet 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentur dinding seperti gambar. Jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impuls bola yang terjadi adalah. Oke, untuk soal ini sama dengan soal sebelumnya, kita menggunakan rumus impuls yang sama dengan massa dikali V2 kurang V1. Nah, mengapa menggunakan rumus ini? Jelas di sini pertama diketahui massanya, kemudian ada kecepatan di sini ya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam persamaan, perlu kita ingat dulu sama seperti soal sebelumnya. Di sini V1-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, ini terdapat pada gambar ya. Ini adalah V1-nya. Kemudian V2-nya berapa di sini? V2-nya di sini adalah, lihat kalimat di sini, bola karet dipantulkan dengan laju yang sama. Berarti V2 nilainya juga 20 meter per sekon. Hanya saja dipantulkan di sini artinya bola berbalik arah. Nah, juga jelas di sini tambahkan dengan gambar arah kecepatan pantulannya di sini ke kiri jadinya ya. Berarti perlu kita tandakan beri tanda minus di sini ya, sama seperti soal yang pertama tadi. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan. Massanya 75 gram. Ingat ubah ke kilogram dibagi 1000 berarti jadi 0,075 dikali V2-nya minus 20 dikurang 20 V1-nya, maka hasilnya di sini berarti 0,075 dikali minus 40. Maka hasilnya di sini adalah minus 1,5 Newton sekon gitu ya. Nah, ingat tadi ini adalah arah impuls ya, arah impuls. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Lanjut. Bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 80 cm tanpa kecepatan awal. Setelah menumbuk lantai, bola memantul kembali dengan kecepatan 1 meter per sekon. Besar impuls pada bola adalah. Oke. Pertanyaan lagi-lagi di sini adalah impuls.
Nah, untuk soal ini kita juga menggunakan rumus I sama dengan massa dikali V2 dikurang V1. Karena kalau kita menggunakan rumus yang gaya dikali selang waktu, di sini gayanya nggak ada, selang waktunya juga tidak ada. Jadi tidak mungkin menggunakan rumus itu ya. Maka di sini kita bisa menggunakan massanya diketahui 200 gram, berarti diubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram ya. Nah, coba kita analisis dulu V2 dan V1-nya di sini. Jadi maksud soal di sini ada bola yang dijatuhkan dari tinggi 80 cm. Nah, anggap ini lantainya. Tinggi awalnya 80 cm. Nah, bola ini akan memantul dengan kecepatan menjadi 1 meter per sekon. Nah, artinya pantulan ini adalah kecepatan keduanya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini berarti ini adalah V2. V2-nya adalah 1 meter per sekon. Nah, V1-nya berapa? V1-nya bisa kita hitung menggunakan rumus akar 2GH. Nah, V1-nya adalah kecepatan bola ketika mengenai datang ke lantainya tadi. Nah, V1-nya di sini berarti akar 2 dikali gravitasi kita gunakan 10 di sini. Nah, ketinggiannya ini tingginya tadi 80 cm. Ubah ke meter menjadi 0,8. Berarti di sini menjadi akar 16 gitu ya. Berarti 4 meter per sekon. Oke. Nah, jadi ini arah datangnya bola, kemudian ini arah pantulannya, Nah, arah datangnya bola dengan arah pantulan kan berlawanan. Maka wajib kita beri tanda minus. Nah, misalkan untuk yang V2-nya di sini. Nah, V2-nya minus 1 gitu ya. Oke. Baru kita masukkan ke dalam persamaannya di sini berarti menjadi minus 1 dikurang 4, maka 0,2 dikali min 5, maka jawabannya di sini menjadi min 1 Newton sekon. Nah, lagi-lagi di sini min tadi adalah arah impuls. Jadi jawabannya di sini adalah C 1,0 ya. 1 dengan 1,0 itu adalah sama saja. Soal berikutnya. Di sini ada grafik gaya terhadap T waktu. Kemudian di sini massanya diketahui 0,3 kg. Selanjutnya, bila benda mula-mula diam, maka kecepatan akhir benda dalam meter per sekon adalah. Oke. Di sini pertama di sini ada grafik ya. Di sini ada grafik F terhadap waktu, selang waktu ya maksudnya di sini ya. Fungsi dari grafik ini kita dapat menghitung impuls ya. Jadi kita dapat menghitung impuls, di mana impuls di sini adalah luas di bawah grafik. Nah, luas di bawah grafik. Nah, artinya di sini karena grafik ini berbentuk trapesium ya, trapesium, berarti kita hitung luas trapesium grafik ini. Nah, ingat luas trapesium itu adalah di sini ada luas trapesium A plus B atas tambah bawah bagi 2 dikali tinggi. Nah, yang masuk atasnya ini kita bisa bilang ini atasnya, bagian atas. Ini ada 60. Kemudian bagian bawahnya 90 gitu ya. Jadi 60 plus 90 bagi 2. Nah, tingginya ini. Nah, ini tingginya 100. Nah, sehingga impuls yang sama dengan luas trapesium di sini adalah berarti 60 tambah 90 sama 150 dibagi 2 kali 100 berarti menjadi 75 kali 100 gitu ya. Jadi 7500. Nah, ini adalah impulsnya. Oke. Tapi di sini perlu kita lihat, ini kan satuannya menjadi Newton milisekon gitu ya. Sedangkan impuls itu kan nanti kita maunya Newton sekon gitu ya. Karena di sini kecepatannya dalam bentuk sekon, bukan milisekon. Nah, milisekon sama seperti milimeter gitu ya. Milimeter ke meter itu kan dibagi 1000. Maka di sini milisekon kita jadikan sekon juga kita bagi 1000. Maka di sini menjadi 7,5 Newton sekon. Nah, ini impulsnya. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan akhir, berarti V2. Nah, dengan V1 di sini adalah mula-mula diam. Nah, berarti V1-nya 0. Maka kita gunakan lagi rumus impuls sama dengan M
dikali V2 kurang V1. Nah, lagi-lagi kita gunakan rumus ini. Cuma bedanya sekarang kita mencari V2. Impulsnya udah dapat dari luasnya tadi. Jadi 7,5, masanya 0,3. 0,3 dalam kurung V2 dikurang V1-nya di sini adalah 0. Nah, 7,5 bagi 0,3 gitu ya. Berarti 75 dibagi 3 itu kan adalah 25. Nah, sama dengan V2 kurang 0 adalah V2. Jadi udah nih dapat jawabannya. Maka V2 yang diminta di soal sini adalah 25 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya adalah soal konsep. Berdasarkan pada analisa konsep impuls momentum, fungsi busa yang terdapat pada bagian dalam helm adalah, oke, maksudnya di sini adalah fungsi busa dan gabus yang terdapat pada helm. Seperti yang kita ketahui, helm itu punya standar di mana situ ketebalan busa dan gabusnya itu emang sudah diperhitungkan dan emang sudah diuji pastinya. Nah, jadi fungsi busa di sini tujuan utamanya di situ adalah untuk memperlama waktu kontak atau waktu sentuh antara kepala dengan bagian helm atau ya misalnya dengan permukaan lantai aspal gitu ya, ketika terjadinya benturan. Nah, apabila waktu sentuhnya diperlama, maka gaya yang akan diterima itu akan menjadi lebih kecil. Nah, seperti yang kita ketahui, mana rumus impuls itu adalah gaya dikali waktu kontak atau waktu sentuh. Jika waktunya ini bisa kita bikin jadi lebih lama berarti kan lebih besar, maka gaya dari sini akan turun ya, maka gayanya akan menjadi lebih kecil. Nah, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah A, memperlama waktu sentuh kepala ketika terjadi benturan. Kalau yang B di sini memperkecil perubahan momentum. Nah, kalau memperkecil perubahan momentum ini tidak tepat karena perubahan momentum yang terima, perubahan momentum ini kan adalah impulsnya ya. Impuls atau perubahan momentum yang terjadi itu antara menggunakan helm ataupun tidak, itu bisa saja sama ya, bisa sama saja. Kemudian yang C, memperbesar gaya impuls saat terjadi benturan. Nah, di sini gayanya tujuannya malah bakalan jadi lebih kecil karena akibat dari waktu sentuhnya menjadi lebih lama. Jadi C tidak tepat juga. Yang D, memperbesar perubahan momentum saat benturan. Nah, tidak ya. Tidak memperbesar ataupun memperkecil perubahan momentum. Tetapi yang dibikin lebih besar adalah waktu sentuhnya dan gayanya menjadi lebih kecil. Kalau yang E, mempersingkat waktu kontak, ini juga tidak tepat. Jadi jawabannya adalah A.